Jumpa lagi dengan channel calon pejabat. Malam ini kita berkesempatan ngobrol dengan caleg untuk Provinsi Jawa Barat, caleg dari Dapil 6 dengan Bapak Muhtadin dari Partai Gelora. Selamat malam Pak Muhtadin. Selamat malam. Dengar-dengar Pak Muhtadin maju sebagai calon dari Partai Gelora ini, apa yang akan dikejar dalam pencalegan di tahun 2024 ini Pak Muhtadin? Sok Pak Muhtadin. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, Iya. karena ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Iya. Bukankah seperti itu? Betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhtadin. Kebetulan ini biiznillah saya ditakdirkan untuk menjadi salah satu kandidat calon, di mana ini bukan merupakan satu cita-cita barangkali, tapi inilah yang namanya perjalanan hidup. Tapi demikian, ya kita akan berupaya mengejar takdir yang insya Allah mudah-mudahan atas doa dari pemirsa semua, Allah menakdirkan saya khususnya dan berhasil di dalam pencalegan ini. Sekali lagi, nama saya Muhtadin dari Partai Gelora. Gelora itu nomor urut 7, partai baru, Pak. Iya. Yang mudah-mudahan dengan adanya siaran ini tentu masyarakat luas lebih tahu dan mengenal lagi. Dari kebetulan saya adalah mencalonkan diri dari Partai Gelora dengan nomor urutnya terakhir. Nomor urut terakhir. Insya Allah di situ ada 11, jadi saya nomornya nomor 11 di paling akhir. Jadi Bapak Ibu, tujuannya sih untuk mempermudah mencarinya, gitu kan. Apa sih visi dan misi? Pada hakikatnya saya mencalonkan diri bukan hanya ambisi, tetapi ini merupakan satu cita-cita dan keinginan di mana ketika memang kita sudah menjadi insya Allah, dan inilah adalah menjadi satu cita-cita agar mampu bisa membantu masyarakat. Wabil khusus tujuan kita adalah di lembaga-lembaga. Karena kebetulan saya juga punya lembaga, keluar dari lembaga, dan dibesarkan juga oleh lembaga pendidikan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan untuk perkenalannya. Kalau latar belakang Pak Muhtadin sendiri, profesi sebagai apa Pak? Ini luar biasa. Kalau saya sebutkan satu persatu luar biasa katanya ya. Orang bilang malah kaget dan bingung. Tapi saya sendiri yang mengalaminya biasa-biasa saja. Ya guru tentu. Guru baik formal ataupun non formal. Formalnya sebagai guru Guru ya. Yang kedua juga saya sebagai P3N. P3N itu tugasnya mengurus baik orang yang akan melaksanakan pernikahan atau membantu dari petugas Kementerian Agama gitu ya di Kecamatan Babakan Madang. Dan organisasi-organisasi yang diikuti alhamdulillah banyak lah, terutama di bagian keagamaan. Insyaallah baik MUI, Dewan Masjid Indonesia, dan ormas-ormas yang lain. Jadi dai juga Pak ya, dari penceramah. Itu sudah kewajiban barangkali. banyak profesinya ternyata Pak Muhtadin. Artinya bisa menjangkau kalangan pemilih dengan profesinya Pak Muhtadin. Terus yang melatar belakangi sampai mau repot jadi caleg itu apa? Ketertarikannya ke pencalegan itu apa Pak yang bikin Bapak tertarik? Sebetulnya untuk di partai saya sendiri gitu ya, dulu tertarik itu ada salah satu partai yang mensodorkan presiden yang cukup ganteng saat itu, luar biasa, performan yang bagus, dan kita memang saat itu udah lama Pak, arah melintang di partai. Tapi saya stop saat itu, kita aktif di guru atau di pendidikan, dan juga aktif di organisasi keagamaan di MUI di kabupaten, dan Dewan Masjid juga. Tapi hari ini, tahun ini,
ini ada salah satu teman atau rekan saya yang mengajak, dan kebetulan partai baru ini yang mengajak dan meminang saya, sehingga alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan barangkali inilah jalur takdir yang akan membawa saya ke Bandung. Jadi orang kampung ingin bekerja di Bandung. Mudah-mudahan itu terlaksana. Amin, amin. Semoga bisa tercapai, Pak. Amin. Terus kalau apa sih yang perbaikan apa yang pengen ditawarkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu harus pilih nih Pak Muhtadin. Mungkin sekarang nih mungkin kurang baik, nanti Pak Muhtadin punya kesempatan jadi anggota DPRD, mungkin akan memperbaiki apa yang akan dijalankan, Pak? Ini luar biasa sebetulnya ya. Tentu sasaran kami adalah dan harapan kami agar mampu meningkatkan keilmuan, baik di bidang agama ataupun dari agama. Tapi wabil khusus ya tentu saja kami akan menjurus kepada agama, karena kita sangat akhir-akhir ini sangat khawatir anak-anak kita banyak yang buta aksara, masih banyak anak-anak kita yang tidak paham tentang tulisan-tulisan Arab dan seterusnya. Sedangkan inilah salah satu bagaimana untuk meningkatkan ketakwaan. Makanya insya Allah program-program kami salah satunya adalah wajib menghidupkan pengajian ba'da maghrib. Itu salah satunya. Yang kedua juga kita ke sekolah-sekolah formal ingin membantu dan membantu para dewan guru, para siswa untuk belajar lebih efektif lagi, yaitu menggunakan sistem by phone itu ya, sistem by phone, sistem pembelajaran sistem by phone. Insya Allah mudah-mudahan ke semuanya itu kita bisa jalan. Saya yakin akan terlaksana manakala kita ada kerjasama yang baik. Kalau sesuai dengan latar belakang Pak Muhtadin sebagai pendidik, berkecimpung di dunia pendidikan umum, pendidikan agama. Kalau menurut Pak Muhtadin, suasana pendidikan kita nih, sistem pendidikan kita nih, udah sampai mana nih? Apa sedang baik-baik saja? Apa sedang agak sakit, meriang, apa gimana, Pak? Pada syariatnya, Pak, kalau kita lihat kurikulumnya indah, bagus, luar biasa. Tapi pada dasarnya kita kan harus melihat ini cocok nggak kalau di kampung. Iya. Ini udah sesuai belum dengan yang keberadaan seperti ini? Cocok, sesuai. Nah, ini yang perlu kita olah. Yang perlu kita olah. Baik itu Kurtilas, dan hari ini kita sudah mulai merambah ke kurikulum Merdeka. Nah, oleh karena itu, insya Allah lah kita akan memanfaatkan media-media. Kita akan dorong semua guru, khususnya di Jawa Barat ini. Kita akan dorong guru-guru, kita akan latih atau pelatihan secara gratis. Yang insya Allah punya rekan kami akan bekerja sama menggratiskan untuk pelatihannya, tapi bukunya harus beli. Bukunya harus beli. Nah, itu salah satu program untuk meningkatkan pendidikan yang ada di wilayah Bogor, pada khususnya Jawa Barat pada umumnya. Iya. Kalau sekarang ada satu hal yang kurang nyaman di dunia pendidikan ini. Anak-anak sekolah, anak-anak usia sekolah itu menjadi pelaku tawuran, pelaku kegiatan-kegiatan yang kurang baik lah. Kalau dari sudut profesi Pak Muhtadin yang dari dunia pendidikan, ironinya sekarang dunia pendidikan ini, mereka yang masih dalam usia pendidikan, masih usia sekolah, menjadi pelaku tawuran pelajar, geng motor. Itu satu yang hal kontradiktif sekali dengan hal-hal yang diajarkan di dunia pendidikan. Kok mereka ahlinya di bidang tawuran gitu. Ini menurut Pak Muhtadin, apa yang salah dengan kurikulum dan sistem pendidikan di kita, Pak? Baik, kita tidak menyalahkan semua itu ya, pun kita tidak mau menyalahkan keadaan. Tapi inilah yang terjadi, fenomena yang terjadi. Makanya bagaimanapun kita tidak boleh diam, kita harus mengantisipasi bagaimana caranya. Insya Allah kami ingin
merubah sedikit demi sedikit, wabil khusus tentang akhlaknya. Karena bagaimanapun adab dan akhlak itu merupakan salah satu kunci anak itu akan menjadi nurut, panut terhadap guru, terhadap orang tuanya. Dan kebanyakan mereka tidak bisa melihat figur lagi, rata-rata gitu kan. Apalagi sekarang ya, banyak anak-anak yang dibiarkan saja oleh orang tuanya. Mau ngaji ke, mau enggak ke, mau belajar agama ke, mau enggak ke. Yang padahal kesemua itu adalah merupakan tanggung jawab bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti mereka akan bertanggung jawab atas anaknya yang mereka amanahkan oleh Allah. Oleh karena itu, yuk sekali lagi, mudah-mudahan dukung saya, mudah-mudahan jadi itu nanti. Pertama kita hidupkan lagi pengajian malam. Kenapa harus pengajian? Nah inilah pendidikan dasar anak. Pendidikan dasar anak, termasuk di situ kita akan didik akhlaknya, perilakunya, bagaimana cara sosial yang baik, adab terhadap ini, bagaimana melaksanakan ibadah terhadap Allah, atau hablum binannas dan hablum minallahnya, di situ disinkronkan. Yang mudah-mudahan saja itu harapannya, insya Allah lah, dengan kalau memang pendidikan agamanya maju, anak-anak juga kita, antara guru dengan orang tuanya, bekerja sama dalam mendidik anak-anak, saling memperhatikan. Kan kebanyakan hari ini banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya, orang tua yang sibuk dengan masing-masing kesibukannya, sehingga lalai terhadap perhatian terhadap anaknya. Asal anaknya sekolah, mereka sudah santai. Padahal belum tahu apa datang ke sekolah, apa mungkin di jalan, dan seterusnya. Dan banyaklah penyakit-penyakit atau kesalahan-kesalahan kita semua kesalahan-kesalahan kita semua, sehingga kita tidak bisa mutlak menyalahkan anak-anak kita, akan tetapi bagaimana kita harus mampu merubahnya perilaku-perilaku yang buruk seperti itu agar menjadi baik kembali. Kalau sekarang nih mereka yang lulus, kalau Kabupaten Bogor masih di 6,5 tahun kesempatan bersekolahnya, artinya cuma masih jauh ya. Lepas SD lewat sedikit mereka udah berhenti sekolah. Ya. Tentunya untuk ngejar SMP rata-rata di Kabupaten Bogor pun belum. Ini apa anggarannya yang ada di provinsi itu untuk mendukung anak-anak usia sekolah itu tetap pada bersekolah, jangan sampai drop out dengan ketiadaan biaya. Kayaknya sekarang masih lumrah benar orang tidak melanjutkan sekolah karena padahal sekolah udah digratiskan dari SD, SMP. Kan yang terakhir di tingkat provinsi sudah membebaskan SPP sampai tingkat SMK, sampai tingkat SLA. Betul. Kira-kira Pak, apa masalahnya kalau supaya angka drop out ini bisa ditekan sekecil mungkin? Baik, itulah tadi kesadaran, baik kesadaran orang tua, kesadaran anak juga sama. Nah makanya kita pupuk bagaimana anak-anak kita haus akan ilmu, haus akan pengetahuan. Kalau sekarang berbicara sekolah tidak ada biaya, sudah bukan zamannya lagi. Pondok pesantren banyak yang menggratiskan makannya sampai jajannya Pak. Saya punya itu, sampai digratiskan itu. Bukan hanya yatim ya, bahasanya bukan hanya untuk yatim. Ya memang prioritas untuk yatim, tapi yang tidak mampu, anaknya, apalagi anaknya punya prestasi, anaknya punya keinginan dan kemauan, insya Allah semua pesantren pun akan menerima, semua sekolah akan menerima, dengan catatan jangan bohong. Ini mah di rumahnya kaya, ngakunya orang miskin. Ya bagaimana Indonesia mau kaya? Kan gitu kebanyakan sekarang. Nah inilah yang kita tidak harapkan. Itulah mental-mental seperti itu yang harus sedikit demi sedikit kita sadarkan mereka. Itu barangkali Pak. Terus ada satu lagi yang paling menarik di masa sekarang ini, kan sedang masa PPDB Pak ya. Iya. Penerimaan peserta didik baru. Ada istilah uang bangku, uang apalah ketika masuk ke sekolah negeri. Karena memang di sekolah negeri itu peminatnya banyak, melebihi dari kapasitas. Sehingga ya antara lain harus bayar sekian di tingkat SLP untuk bisa duduk menjadi siswa
SMP di situ. Begitu juga di SMA negeri, SLA negeri harus ada uang sekian. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Ketika pemerintah sudah membebaskan SPP, pungutan apapun di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA, tapi pada prakteknya masih ada yang seperti itu. Masih banyak. Ini sebenarnya apa nih, Pak? Ya, secara faktual, saya memang belum pernah tahu. Ya, karena kebetulan saya bukan ngajar di negeri. Kalau swasta ya itu udah pasti keharusan. Ada uang bangunan karena untuk kenyamanan mereka juga belajar. Bagi siapa itu? Bagi yang mampu. Ada SPP. Bagi siapa itu? Bagi yang mampu. Begitu adalah untuk kemampuan atau salah satu syarat bagaimana anak-anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Iya. Terus kalau dari segi kembali ke masalah pencalegan lagi, apa sih keunggulan Pak Muhtadin ini supaya apa pemirsa ini ada rasa kalau nggak nyoblos Pak Muhtadin, kalau nggak pilih Pak Muhtadin akan rugi, akan ketinggalan gitu. Apa sih keunggulan Pak Muhtadin dengan caleg-caleg yang lain, Pak, untuk mewakili Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat? Ya, berat. Tapi pada dasarnya gini, sadar masyarakat memilih itu tidak hanya sekadar memilih, apalagi memilih seseorang hanya karena atau rupiah, atau hanya karena uang 100.000 dan seterusnya. Itu yang kita tidak harapkan. Nah, kita mampu, pasti semua orang juga bisa, tapi bukan itu tujuan kita. Jadi minimal memberikan pelajaran kepada warga masyarakat bahwa saudara memilih itu mempunyai pertanggungjawaban. Bagaimana mutu yang saudara pilih? Apa visi misi yang saudara pilih? Nah, itu inti nama. Jadi bagaimanapun kita harus memilih itu harus hati-hati, harus diteliti. Itu dulu, kenali siapa dia, latar belakangnya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, tidak melihat hanya karena uang, tapi lihat latar belakang dan visi misi yang mereka perjuangkan apabila mereka jadi. Bukan untuk pribadi, tapi untuk seluruh kalangan warga masyarakat agar semuanya berkah. Begitu. Untuk pembangunan Jawa Barat, Pak, karena Jawa Barat itu kan termasuk salah satu provinsi yang sangat luas di Indonesia ini. Mungkin bisa disebut salah satu terluas lah di Indonesia, Jawa Barat ini. Di mana desa-desanya seperti kita juga semua kan berangkatnya, dan sekarang masih di desa, Pak ya. Permasalahan di desa itu jalan yang jelek, ketersediaan sarana, prasarana kehidupan masyarakat itu masih sangat buruk, kalau bisa bilang begitu, Pak ya. Saluran air ketika hujan ada genangan, banjir, itu permasalahan yang khas udah ada di desa-desa kita. Tanah longsor, tanah bergerak, pergeseran tanah. Tentunya itu nggak bisa dibiarkan terus-menerus begitu, Pak. Dengan kehadiran Bapak nanti di DPRD Jawa Barat, ada Pak Muhtadin, tentunya bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah itu, Pak. Pertanian, nggak ada saluran irigasinya, itu masalah yang terjadi sekarang. Terus jalan-jalan lingkungan masih jalan setapak, bertanah, itu kan juga harus ada perbaikan ke depan. Kira-kira Pak, dalam hal itu Bapak akan memberikan solusi seperti apa dalam hal meningkatkan pembangunan di desa-desa, Pak? Pembangunan di desa, ya khususnya yang kami tahu lah, untuk Kabupaten Bogor adalah sentral kemajuan. Iya. Bagaimana masyarakat subur, makmur, gemah ripah loh jinawi itu adalah tersumber dari desa.
Nah, kalau desanya sudah punya kemandirian, nah ini yang disebut dengan desa mandiri. Tentu saja itu akan menambah indahnya lagi di dalam baik perekonomian, pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Akan tetapi ironis, hari ini yang katanya Bogor atau Indonesia itu subur, makmur, gemah limpah, luhur jinawi, ironisnya hari ini malah kebalikannya daripada itu semua. Kenapa bisa demikian? Nah, makanya bukan kita janji nih, apabila saya nanti jadi itu, pertama, tentu saja bagaimana desa pada dasarnya hari ini baru dapat 1 miliar, ke depan bisa jadi 2 miliar. Itu yang pertama. Terutama, baik 1 miliar atau 2 miliar, pada dasarnya kontrolnya ini harus betul-betul kontrolnya. Kenapa? Karena kadang-kala jangankan apa-apalah, bantuan yang sudah banyak hari ini kebanyakan salah sasaran. Malah yang kalungnya gede, emasnya banyak, mobilnya bagus, itu yang dapat. Itu kan banyak tuh sekarang. Nah, yang betul-betul miskin dan membutuhkan, kadang-kala itu yang tidak mendapatkan. Kenapa? Itu tadi kontrolnya yang kurang. Pak RT yang senang dengan si masyarakatnya yang dulu milih gua, itu yang gua kasih. Yang enggak mah ya harewe, kalaupun dia itu dalam keadaan miskin dan tidak punya. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Bagaimanapun ketika saudara sudah menjadi pejabat tingkat RT pun, itu harus betul-betul amanah. Nah, ini menanamkan keamanahan pada seluruh pejabat itu memang susah sekali. Tapi bisa nggak? Apa sih yang nggak bisa? Apabila sudah kun fayakun dan kita semuanya mempunyai tekad dan keyakinan yang sama, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Pun tingkat desa sekali lagi, controlling ke desa-desa itu, baik itu yang sudah sekarang berjalan yang namanya BUMDes, itu kan luar biasa itu BUMDes. Tapi mana desa mana yang betul-betul BUMDesnya berjalan dengan baik? Kan belum ada. Jarang lah ya, jarang. Mungkin ada salah satu desa, saya belum pernah lihat apa namanya secara apa namanya akurat ya keberhasilan desa-desa tersebut. Tapi banyak yang sudah berhasil. Ya terutama di desa-desa yang notabene-nya jauh dari perkotaan, masing-masing lah mereka. Yang harusnya tadi BUMDes itu juga diserahkan kepada masyarakat biasa, bukan pejabat atau apalagi pamili daripada kepala desa, sekarang masih kelihatannya berjalan stuck di situ saja. Nah, jadi masyarakat itu kadang-kadang nggak tahu apa itu BUMDes, apa itu bangunan dari bantuan dari desa dan seterusnya, sehingga sampai hari ini belum terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan ke depan setelah ini apa namanya pemilihan berjalan dengan sukses dan saya ada di kursi di sana, insya Allah semuanya kita akan atur sedemikian rupa, mudah-mudahan akan bertambah baik lagi. Iya. Ada satu lagi Pak pertanyaan yang dari saya nih tentang alih fungsi lahan pertanian Pak. Jawa Barat ini termasuk juga diantaranya provinsi yang merupakan lumbung pangan nasional. Itu sudah dikenal sejak dulu Jawa Barat itu adalah lumbung pangan nasional. Tapi kenyataannya sekarang banyak sekali alih fungsi lahan, Pak. Yang tadinya mereka itu petani, tapi karena lahannya dibeli oleh pengusaha untuk dijadikan pabrik, untuk dijadikan gudang atau yang lain sebagainya. Sehingga petani itu ke depannya sudah tidak punya lahan. Mereka alih fungsi, alih profesi jadi tukang ojek, jadi tukang bangunan. Dan pada akhirnya akan menurunkan potensi Jawa Barat sebagai lumbung pangan. Dan itu juga berpotensi untuk mendegradasi masyarakat yang tadinya mampu, tidak miskin, karena lahannya sudah dijual menjadi warga yang miskin. Ini menurut Pak Muhtadin selaku calon untuk Dewan Perwakilan Rakyat di Jawa Barat, untuk alih fungsi lahan itu kira-kira bisa di stop nggak Pak dengan perda ataupun apalah? Pertama, tentu saja kesemuanya itu bergantung daripada pemerintahan setempat
dan juga persetujuan dari Dewan, baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi. Nah ini makanya ketika kita menurunkan SK atau surat izin untuk mendirikan bangunan dan seterusnya, itu harus diteliti dulu. Ini lahannya apa lahan pertanian, apa memang lahan yang bisa untuk dibangun. Kan sekarang sudah banyak main kasih izin, main turun izin, akan tetapi ternyata itu bisa mengusir warga masyarakat yang awalnya sawah menjadi perumahan, awalnya perkebunan menjadi pabrik dan seterusnya, sehingga masyarakat itu menjadi sirkuit, diusir ku duit. Diusir ke duit. Nah itu oleh karena itu memang susah gitu. Bagaimanapun kesadaran warga masyarakat dan keberadaan zaman hari ini, tentu saja seluruh masyarakat dan kita semua butuh akan duit. Tapi berikan pemahaman kepada mereka bagaimana pemerintah tadi yang selektif untuk memberikan izin dan warga masyarakat pun karena itu hak saudara. Kalau memang saudara nggak mau jual, kalau memang saudara mempertahan, kompakkan masyarakat itu pasti bisa. Ya kalau memang sudah dijual dari awal, sekarang teriak-teriak ini tidak layak, tidak layak, tidak layak. Loh, dulu uangnya kamu ambil. Udah dibayar, kan susah kalau sudah seperti itu. Mereka juga pembangun yang pengusaha punya hak, karena hak dia sudah dibeli dari warga masyarakatnya. Emang masyarakat juga punya hak agar apa hidupnya lebih nyaman lagi tadi, bisa bercocok tanam dan lain sebagainya. Akhirnya ribut lagi. Ya oleh karena itu kita amankanlah hal-hal seperti itu. Kita bagaimana kesemuanya itu menjadi selesai dengan cara damai lah gitu. Untuk tambah menarik suasana ngobrol kita dengan caleg Bapak Muhtadin dari Partai Gelora, kita buka sesi pertanyaan dengan audien ya yang hadir pada malam ini. Ada audien yang mau bertanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Ustadz Muhtadin, caleg ya, calon legislatif, calon dewan Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Ade Saiful. Menarik dari paparan atau uraian singkat Kang Ustadz Muhtadin, visi misi lah gitu ya. Ada satu yang menggelitik buat saya menjadi sebuah pertanyaan adalah sesuatu yang sudah lumrah ketika dewan itu terbentuk itu ada yang namanya kolektif kolegial ya. Semacam sebuah pemasungan dalam tanda kutip. Itu suara itu sudah dibentuk sedemikian rupa, parpol sudah punya deal-deal tertentu ketika mendapatkan sebuah masalah. Nah, bisakah Kang Ustadz Muhtadin mendobrak kejumudan, katakanlah, keortodokan doktrin tersebut, ya? Kalau menurut Kang Ustadz itu ini sesuatu yang tidak mesti harus dituruti, walaupun kolektif kolegial antar partai, ini adalah apalagi Kang Ustadz menurut saya dari kalangan agamawan ya, itu ada sedikit uraian bait. Kulil haqqa walau kana murron. Katakan hak walaupun itu pahit rasanya. Menurut saya mungkin itu dasar yang kuat buat Kang Ustadz Muhtadin mendobrak kejumudan tadi. Yaitu Kang Ustadz berdiri tegak walaupun dalam tanda kutip menentang suara terbanyak dari partai-partai yang menduduki kursi legislatif di provinsi. Menurut Kang Ustadz, siap nggak kira-kira untuk mendobrak kejumudan tersebut? Dengan apapun resikonya atau dengan cara apa Kang Ustadz mendobrak hal-hal tersebut? Baik, terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Kenapa? Salah satunya adalah musyawirhum. Tentu dengan musyawarah ini akan ada kesepakatan. Nah, tadi ada yang namanya kolektif suara untuk bulat itu kan juga hasil musyawarah. Ketika memang ini tidak layak, kembali lagi ke izin. Kita survei tempat tersebut. Apakah memang tanah tersebut memang tidak layak untuk dijadikan pembangunan?
itu diperuntukkan untuk penghijauan dan seterusnya, atau memang ini layak untuk dijadikan pembangunan, maka turunkan izin. Kalau tidak, ya kita tahan. Tidak usah. Bagaimanapun, kenapa kita dipilih oleh rakyat? Untuk siapa? Untuk membela rakyat juga. Agar rakyat kita tidak seperti sekarang lah, banyak yang sengsara, banyak yang kena sirkuit tadi, terusir oleh duit sendiri, yang awalnya memang enak, Pak De. Bisa kebeli mobil, bisa kebeli ini, bisa berangkat haji, dan seterusnya. Pulang dari sana, agak bingung juga. Kenapa? Karena tadi awalnya setiap bulan, setiap 3 tahun atau 1 tahun atau setengah tahun kita mendapatkan penghasilan dari hasil cocok tanam, pertanian, dan seterusnya. Sekarang tinggal ngalamot turu, kalau mencet bahasa orang Jawa Barat. Nah, nah itu seperti itu. Jadi bagaimanapun kita, yuk akan kita perjuangkan apa yang terbaik bagi masyarakat pada dasarnya. Jangan takut. Kalau memang itu benar, kita harus katakan benar. Ada tambahan saja sedikit tentang bagaimana tadi, kenapa saya mencalonkan diri. Dari lembaga, dihidupkan oleh lembaga, besar di lembaga, dan hidup kami di lembaga. Merasa sekali bagaimana keberadaan guru, merasakan saya bagaimana perjuangan menghidupkan lembaga, dan seterusnya. Oleh karena itu, insya Allah ketika saya terpilih, saya akan memperjuangkan seluruh lembaga khususnya yang ada di Kabupaten Bogor. Dapil saya, kita akan perjuangkan itu. Untuk menjadi lembaga yang lebih baik lagi, lembaga yang lebih produktif lagi, lembaga yang layak untuk menjadi lembaga. Dan anak-anak kita menjadi yang berkarakter, terutama madrasah. Ini yang saat ini kita dari awal sudah perjuangkan dari dulu, ada sekolah non-formal. Jarang orang yang tahu dulu masuk sekolah madrasah, sekarang namanya Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Diniyah Takmiliyah Awaliyah inilah di Kabupaten Bogor, perdanya sudah, tapi pelaksanaannya insya Allah nanti akan lebih, kalau bisa nanti menjadikan ijazahnya itu kita jadikan prasyarat untuk bisa masuk ke tingkat SLTP. Jadi sekali lagi kita ingin memperjuangkan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor ini harus mempunyai perda yang kuat sehingga ijazahnya untuk dijadikan satu syarat untuk melanjutkan ke jenjang menengah pertama. Itu yang akan kita perjuangkan. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan lah dengan adanya saya mencalonkan, kemudian banyak rekan-rekan yang satu visi, satu misi untuk memajukan agama khususnya di Kabupaten Bogor ini, mudah-mudahan akan terlaksana. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, saya berikan waktu kepada Pak Muhtadin untuk mengulas kembali apa tadi yang sudah disampaikan, terutama untuk kalangan pemilih. Apa yang perlu disampaikan Pak Muhtadin kepada kalangan pemilih, Pak? Silakan, Pak Muhtadin. Baik, para pemirsa, dimanapun Anda berada, pilihlah saya dengan keikhlasan. Jangan berharap sesuatu hal yang notabene-nya kaitan dengan duniawi. Bukan saya tidak ada. Semua orang pasti bisa. Tapi kuncinya satu. Kenapa saya harus memilih? Untuk apa saya memilih? Apa visi misi yang saya pilih? Itu kita belajar politik sedikit demi sedikit agar kita tidak terjerumus dan tidak menyesal setelah saya memilih si anu ternyata tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan setelah milih saya ada apa-apanya. Kalaupun hari ini menurut saudara-saudara saya tidak ada apa-apanya. Tapi setelah saya jadi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian ada apa-apanya. Ya, demikian pemirsa yang mengikuti channel Calon Pejabat. Obrol-obrolan kita santai dengan Pak Muhtadin, calon dari Partai Gelora. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan akan memberi bimbingan kepada siapa suara akan diberikan, kepada caleg yang mana kita akan memilih. Jangan lupa untuk dukung kami untuk bisa terus menghadirkan caleg-caleg yang lain, dan dukung kami untuk like, comment, and subscribe
untuk kita terus bisa eksis mengadakan obrol-obrol dengan caleg lain. Ataupun Anda bisa kirim usulan lewat komen-komen Anda kepada caleg siapa lagi yang harus kita ajak ngobrol. Demikian, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu.